pemirsa, para santri yang berbahagia pada siang hari ini dengan tema Tahun Baru 2026, tantangan dan peluang bagi santri yang akan dibedah bersama Bapak Kiai Haji Jamal Makmur Asmani. Selamat siang Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Kiai Haji Jamal Makmur Asmani. Berikut beberapa pertanyaannya. Yang pertama, apa makna tahun baru bagi santri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa di seluruh dunia yang saya hormati, adik-adik santri pondok pesantren Inaratul Huda dan Nahwu Tasnif yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di akhir diklat tasnifi sebelum penutupan kita mengadakan talkshow dengan tema yang sangat menarik, yaitu tahun baru 2026. Saya mau bertanya kepada adik, kira-kira senang atau susah menyambut tahun baru? Senang atau susah? Senang. Hari ini sudah tanggal 29, besok tanggal 30, besoknya tanggal 31. Jadi nanti tahun baru 2026 kita akan pada hari Kamis, betul? Hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Di seluruh dunia merayakan menyambut tahun baru ini, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Pertanyaan kita bagi santri, bagaimana kita menyambut tahun baru 2026? Tentu kita menyambut tahun baru 2026 dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, dengan penuh optimisme. Karena apa? Karena agama ini, agama yang kita cintai ini, Islam, sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Apa rambu-rambu itu? Satu, seseorang itu harus mengisi waktunya setiap hari dengan amal-amal yang baik dan produktif. Yang amal-amal itu bisa mengubah hidupnya dari hari ke hari semakin baik dan semakin baik, semakin berkualitas dan semakin berkualitas. Ada satu sabda Nabi, maka yang khairon min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti dia orang yang beruntung. Tahun 2026 jika prestasi kita lebih baik dari 2025, berarti kita ini berarti yang sukses. Tapi bahwa kamu sawaan bil amsi faqasirun, kalau hari ini sama prestasinya dengan kemarin, yaitu orang yang rugi karena waktu dilalui tanpa arti, tanpa makna,
tanpa prestasi. Tapi makanya yang syaratnya bahwa syakir barang siapa yang ini lebih jelek dari kemarin tahun 2026, lebih jelek daripada 2025, berarti dia orang yang celaka. Maka kita memaknai tahun baru yang akan datang 2025 ini dengan penuh optimisme, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kegembiraan, tapi dengan satu tekad 2026 harus lebih berprestasi, harus lebih baik daripada 2025. Dalam aspek apa? Semua yang bisa kita ubah. Ilmu kita harus lebih baik, akhlak kita harus lebih baik, skill profesional kita harus lebih meningkat, kemampuan partnership kita harus lebih canggih, kemampuan berorganisasi kita harus lebih berkembang, dan kemampuan kepemimpinan dan lain-lain yang ada dalam diri kita harus kita improve, kita kembangkan secara maksimal. Itu sesuai dengan sabda Nabi, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang yang beruntung. Tentu kita tidak ingin dari orang yang rugi, apalagi orang yang celaka. Yang kedua, bagaimana kita memaknai tahun baru 2026? Kita maknai dengan membaca visi masa depan kita ini jadi apa. Jadi mulai sekarang kita harus punya cita-cita, harus punya visi pandangan ke depan. Saya ingin menjadi ulama seperti Haji Ma'ruf Amin. Saya ingin menjadi ulama seperti Haji Muhammad Hasan Mahfud. Saya ingin menjadi ulama seperti Kiai Haji Raditya Kudus. Saya ingin menjadi profesor seperti Profesor Nurbalis Majid, Profesor Haji Ali Yafi. Saya ingin menjadi menteri. Saya ingin menjadi, pokoknya harus punya visi atau cita-cita yang besar. Allah berfirman, manusia, kamu ini harus melihat masa depan, sehingga apa yang sudah lewat kita jadikan sebagai modal, sebagai bekal yang kuat untuk menghadapi masa depan. Langsung apa yang kurang harus kita benahi, apa yang kesalahan harus kita perbaiki. Itu langsung
tahu baru dengan dilakukan bertangan gratis. Jadi kalau baru dengan kopi sangat kita kita harus investasi yang baik generasi juga sangat bisa meneruskan tugas dan bapak mampu menjadi tugas mampu menjadi saya mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Sandi yang tahun 2024 ini corona Allah mendorong kita Islam untuk memperbaiki soal puasa seperti sholat tahajud, seperti yakin dan apa-apa lain. Kenapa? Keistimewaan bekerja. Menurut saya, keistimewaan bekerja karena di ini ada momentum, ada Isra dan Mi'raj. Menabi suatu Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Islam sholat lima waktu. Pada mari kita katakan kualitas sholat kita. Apa rahasia sholat itu? Banyak sekali. Satu, orang yang damai adalah orang yang kita selalu minta kepada Gusti. Yang kedua, orang yang sukses adalah orang yang yakin karena kita sholat pasti membaca Al-Quran dan Al-Quran adalah sumber ilmu. Al-Quran adalah sumber semua ilmu yang ada di awal wal akhir. Dan yang ketiga, sholat itu melatih kita untuk orang pertama di sini kita sholat karena di waktu umat kita dua. Dan keempat, sholat itu rahasianya adalah mendorong kita untuk rukun bersaudara, jangan membuli, jangan menyakiti orang lain. Oleh karena itu dalam sholat kita dianjurkan berjamaah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri dengan kalau 27 derajat. Yang terakhir, sholat yang benar adalah sholat yang menghindarkan sholatnya akalnya dari perbuatan dan tidak bukan. Jadi kalau ada sholat tapi masih pacaran, dari sholat itu diterima. Kalau ada sholat terus nanti perasaan orang lain dari sholatnya belum ada sholat dan terus tapi kalau sholat ya kalau ada sholat curi korupsi dari sholatnya belum kita sholat jadi istimewa adalah kita benar sholat kita benar sehingga sholat kita itu akan kita tidak punya benar.
ketika dia melihat, ketika dia mendengar, ketika dia mencium, ketika dia meraba, itu akan menghasilkan ilmu-ilmu juga. Ilmu yang didapatkan pada ibadah ini namanya ilmu hasil pengamatan. Dengan saya observasi pengamatan. Dan juga ada namanya ilmu bisa, ilmu yang dihasilkan oleh intelektual, oleh intellectual exercise. Jadi yang suka jadi tantangan besarnya adalah bagaimana dia bisa terus mengenai ilmu yang baru, mengembangkan ilmu yang baru sehingga pesantren tetap bisa menjadi dan bertambah dunia. Pesantren sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan dari pesantren akan dicari sebuah tantangan yang yang kedua bagi santri ada tantangan moral atau tantangan akhlak karimah. Coba saya tanya apakah ada di sini para perempuan-perempuan yang tidak wanita dengannya apa sedikit, apakah di sini kita remaja-remajanya ada yang menyumbang keras banyak yang aku banyak ternyata ilmu-ilmu pesantren semakin jauh dari masyarakat kita semakin sekuler, semakin menjauh dari ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Artinya apa? Ini tantangan kita dalam berdakwah. Dakwah di pesantren harus mencakup semua lapisan, khususnya bagi para remaja. Remaja dan juga pimpinan supaya mereka berjilbab, pakaian amrod, lepas, bisa bisa selamat dari pergaulan bebas. Saya berjalan melihat sekarang tidak nyata pada bisa. Saya sulit menjumpai pemuda-pemuda yang bawa kita mengaji. Tapi saya mencari pemuda-pemuda yang aktif mereka sering aktif mereka mabuk aktif mereka tahu, aktif mereka tidak tahu bagaimana isi hidup ini dengan hal-hal yang baik. Yang terakhir adalah pesantren adalah tantangan informasi. Tantangan apa? Informasi. Ini kata para pakar, globalisasi itu ingin menguasai dunia. Polarisasi globalisasi adalah era di mana kekuatan besar mendominasi, kekuatan besar menguasai, kekuatan besar mendekat yang ada di bawah. Dunia seperti semua bias kampung yang kecil, sehingga orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya kekuatan besar itu mewarnai dunia. Kita tidak bisa, kita tidak boleh pasif, dapat digital harus kita kreatif dan islami yang sesuai dengan kata fungsi semaksimal mungkin, sehingga era informasi ini juga harus diisi dengan jihad yang kreatif, jihad digital, jihad ilmuwan, jihad
ketiga, supaya Anda mampu mencintai sampai maka berdasarkan yang Anda tempuh, Anda harus memahami kita udah sok harus berlatih secara serius, bila secara serius aku udah sok itulah apa yang kita pelajari 9 hari ini adalah kandungan dunia kata dari Imam As-Syafi'i. Nanti ada kembangkan dari Imam Ahmad atau ini ada dari Imam Aliyah terus mulai dari yang kecil terus pelan-pelan insya Allah kalau ada ketemu ada sesuatu Allah akan memberikan jalan Anda untuk bisa membaca dan memahami amin Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita membaca informasi? Kata satu saja, yang jelek ada di belakang, yang baik ada ambil. Kalau pornografi, kalau itu hoax, kalau itu fitnah, kalau itu berita-berita yang membuka aib orang lain, jangan dibaca. Kalau itu yang baik, ngaji sama usaha, ngaji sama usia, ngaji sama itu soal bisnis, itu lagi saya itu Anda itu baik ambil, bukan makan yang bersih yang baik dari yang kotor. Ada saya baik itu baik itu ada saya baik itu terus bagaimana dalam bagaimana kok bisa jadi kata remaja karena tidak urus satu termasuk kegiatan dalam bidang baik aktif memantau aktif mendeteksi boleh membantu karena kalau itu ada dari keluarga yang aktif asuh terhadap perkembangan anak. Yang kedua karena salah asalnya orang baik dan salah pergaulan jadi suka minuman keras, jadi suka konsumsi narkoba, jadi suka kata tahu sekarang ada yang biasanya pakai senjata tajam, ada yang masuk yang sangat membahayakan jauh dari rumah berbulan-bulan keluar dari rumah pergaulan ini jangan sampai salah dan ketiga tentu saja kenapa dari masyarakat banyak masyarakat kita maka dia harus menjadi remaja yang sehat secara rohani, menjadi remaja yang suka dengan ilmu, menjadi remaja yang jauh dari pergaulan bebas, dan menjadi remaja yang taat Allah, yang taat Rasulullah, yang taat keluarga kita, dan taat masyarakat. Amin Allahumma. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melanjutkan kebersihan? Ini pertanyaan yang luar biasa supaya santri mampu meneruskan kebersihan ini. Satu, tidak harus. Dua, harus punya akhlak dan akhlak yang luhur. Yang ketiga, harus mempunyai kemampuan fisik, kepemimpinan yang baik di dalam masyarakat. Bagaimana cara membimbing para santri, bagaimana cara membimbing masyarakat. Ini kemampuan besar untuk membimbing masyarakat
bisa dijawab banyak saat. Jadi santri itu harus punya kreativitas dalam hal itu. Bisa baru santri zaman dulu tidak punya jasa apa yang daftar di motivasi untuk berwirausaha dari entrepreneur yang kreatif dan produktif. Dan yang terakhir, tapi menjadi terus yang harus mau dan aku berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban ilmu, berkorban harta, semuanya untuk menegakkan agama Gusti Allah. Waladzina fiha yadahum subhana wa inna Allah ma'al muhsinin. Orang juga di jalan Allah, di negara mereka, jiwa mereka pasti akan jalan dengan api, dan sesungguhnya Allah telah menyertai orang-orang yang berbuat baik. Tadi pertanyaan Mas Eva adalah tantangan saat ini kita sekarang ini adalah kuasai kita menjadi. Setelah dikuasai terus jadilah konten kreator. Kita harus kita dakwahkan, kita sebarkan kepada publik, kepada masyarakat. Anda belajar aktif tentang masyarakat, Anda belajar aktif sampai nama bagaimana masyarakat pakai nama utara. Saat ini sebenarnya terakhir dari saya tadi pertanyaannya adalah terakhir bagaimana kita pasari perayaan tahun baru yang kita rayakan dengan yang baik. Contohnya Mayura, Mayura, bakar ikan. Tapi setelah bakar ikan, kita bakar keluarga kita sudah melihat bapak ibu kita, bapak kita, guru kita, dan kita isi resolusi apa yang akan kita laksanakan di tahun yang akan datang. Insya Allah dengan cara-cara Islami yang syar'i kita sama-sama tahun baru 2026 dengan semangat yang membara, cita-cita yang tinggi, dan berjihad mencurahkan segala kemampuan dan berikan ilmu, akhlak yang karimah, dan berjuang dengan masyarakat. Saya itu maksud kita pada intinya jadilah santri yang digambarkan oleh orang tua Anda, masyarakat Anda dalam hidup Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya agama punya akhlak, punya akhlak, dan punya kemampuan, punya baik sehingga bekal yang utama kita dan untuk terjun di tengah-tengah masyarakat dengan ilmu Allah dan Rasulullah, meneruskan perjumpaan yang istiqomah dari yang saya itu kurang lebihnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian resolusi saya kedua ini ada banyak pelajaran kita dari santri yang baru dengan semangat yang baru lebih dari semua terbatasnya, yakni dari daripada tahun sebelumnya. Santri harus siap dan punya tekad besar untuk mendapatkan ilmu untuk membuka era baru agar pesantren tetap menjadi kiblat. Sekian